berapa ratus tahun teori Darwin ini salah dibiarkan menjadi ilmu pengetahuan. Coba bayangin, demi suatu ideologis untuk menjatuhkan Islam. Dan di Indonesia juga kan banyak kan, antum nggak? Wahabiyah. Apa yang dimaksud dengan Wahabiyah? Mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang diperjuangkan? Memerangi takhayul, bid'ah, khurafat. Maka selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Oleh sebab itu, tapi yang tidak digemari adalah hanya berpegang kepada satu kaul saja. Berpegang kepada satu pendapat, padahal ulama dalam masalah ini banyak pendapat. Tasyaddud. Maka membaca bantahan-bantahan ulama tentang ini, diantaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Judul kitabnya Khawarijul Asr. Cari PDF Khawarijul Asr. Itu yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah juga berjudul Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Menjelaskan tentang masalah-masalah yang menyibukkan pikiran, tentang masalah talafuz bin niat usolli, tentang masalah tahlil arwah, tentang masalah mengirim bacaan pada orang yang sudah mati meninggal dunia, tentang masalah membayar zakat fitrah dengan beras atau dengan uang, tentang masalah sebenarnya masalah khilafiyah yang lama-lama saja. Maka para ulama-ulama pun memberikan bantahan-bantahan. Bahkan saudara kandungnya sendiri pun memberikan bantahan. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab, menulis kitab bantahan untuk saudara kandungnya. Nah, inilah yang terkait dengan seperti yang saya ketahui. Elok kitab ini dibaca, cari dalam bentuk PDF. Fitnatul Wahhabiyah Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'dah. Saudaraku yang berbahagia, di jagat media sosial kita diramaikan dengan adanya fatwa nyeleneh dari seorang ustadz, ya, Zainal Abidin hafizahullah. Apa kabar Ustaz? Semoga antum sehat ya. Fatwa itu adalah yang dengan entengnya, dengan mudahnya mengatakan bahwa orang yang nyanyi atau anak kecil nyanyi balonku ada 5 dan lain sebagainya itu proyek kristenisasi. Masya Allah. Apa yang antum katakan itu perlu dibuktikan. Ada enggak anak kecil nyanyi balonku ada 5 setelah itu langsung jadi kafir? Itu perlu antum buktikan, saudara. Yang kedua, sebagai orang Islam tentu harus hati-hati di dalam memvonis orang lain sesama umat Islam. Kita tidak boleh mudah sekali mengatakan ini syirik, ini kafir, dan seterusnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, "Man kaffara akhahu fahuwa kafir." Orang yang mengkafirkan saudaranya sesama umat Islam, dia kafir dengan sendirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita menghormati pendapat antum Ustadz sebagai seorang da'i ilallah, dan tentu itu dilakukan bagian dari kehati-hatian antum di dalam menjaga umat Islam, di dalam menjaga keimanan saudara-saudara kita. Tetapi jangan sampai menjaga umat Islam justru malah merobohkan persaudaraan kita sama umat Islam. Jangan sampai membuat umat ini gonjang-ganjing, Ustaz. Dari sinilah kita harus bijaksana menyikapi segala keadaan yang ada di dalam kehidupan kita bersama, termasuk
laku balonku ada 5 yang kemudian diklaim sebagai proyek kristenisasi, itu perlu dibuktikan. Dan apa salahnya orang menyanyi? Nyanyian itu ya sekedar menghibur anak kecil. Dan di situ tidak ada istihza kepada orang lain. Tidak ada yang menjurus untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hanya persepsi yang dibangun secara negatif, maka kemudian muncullah fatwa yang negatif. Mari saudara, kita saling menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Jangan kita robohkan dengan asumsi-asumsi yang tidak jelas, yang kemudian mungkin niatnya baik, mungkin niatnya benar, tetapi ketika menjurus kepada memvonis kafir, syirik, murtad dan lain sebagainya, ini perlu adanya media tabayun atau dialog ilmiah. Maka kalau antum langsung vonis, tidak ada dialog, tidak ada tabayun, maka ini Anda merobohkan sendi-sendi persatuan, persaudaraan umat Islam. Saya mengajak sekali kepada siapapun Anda, mari kita jaga persatuan umat Islam. Jangan mudah memvonis orang lain itu kafir. Jangan mudah memvonis orang lain itu syirik, murtad dan seterusnya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kehidupan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.